Halo, kembali lagi bersama Anthony di channel Anthony G. Ya, pada kali ini sudah sekian lama saya tidak mengupload video mobil baru dan hari ini saya ada DFSK Glory iAuto. Yes, DFSK Glory iAuto ini merupakan mobil yang berbasiskan dari Glory 580 namun sudah disematkan berbagai fitur-fitur canggih. Ya, langsung saja kita mulai pembahasannya dimulai dari eksterior terlebih dahulu. Oke, pertama dari grillnya itu berbeda dengan Glory 580. Kalau Glory 580 menggunakan grill yang horizontal dengan chrome, namun untuk iAuto ini menggunakan aksen mutiara ya, dengan titik-titik yang mengikuti lengkung dari grillnya. Dan untuk lampunya menggunakan full LED baik itu headlamp, sein, fog lamp, dan lampu belakang. Serta ditambahi dengan cornering light untuk membantu visibilitas saat kita mau berbelok. Untuk velgnya menggunakan 18 inci dengan rem cakram depan belakang dengan kaliper berwarna merah yang menunjukkan kesan mobil ini lebih racing ya. Untuk bannya memiliki ukuran 225-55R18 ya. Lalu wheelbase dari mobil ini mencapai 2780 mm dengan panjang 4700 mm, lebar 1845 mm dan tinggi 1715 mm. Mobil ini memiliki konfigurasi 7 penumpang dengan pintu bagasinya otomatis dan terdapat kick sensor. Namun ketika saya mencoba kick sensornya kok tidak merespon ya. Entah ada sistemnya dimatikan atau saya tidak tahu lokasi sensornya ya. Oke. Berikutnya untuk bagasi. Bagasinya sudah rata lantai ketika kursi baris ketiganya dilipat. Namun ketika kursi baris ketiga ditegakkan, space bagasi masih muat untuk ukuran koper sedang sebanyak 2 buah ya. Dan itu dalam posisi ditidurkan ya. Kalau diberdirikan sepertinya kurang cukup. Oke, berikutnya di bagian belakang terdapat fog lamp. Lalu ada aksen knalpot palsu dan sensor parkir 4 titik serta kamera mundur. Oke, untuk suspensi depannya menggunakan MacPherson strut yang merupakan suspensi independen, dan untuk yang belakang masih menggunakan torsion beam dengan stabilizer yang merupakan suspensi rigid. Dan untuk ban serepnya masih harus diambil dari luar bukan dari dalam bagasi. Lalu di atapnya terdapat roof rack untuk mengangkut barang, lalu ada panoramic sunroof, dan juga ada kamera 360 di spion dan di grill depan. Lalu kita beranjak ke interiornya. Oke, pertama dari dashboardnya menggunakan material soft touch, lalu ada joknya menggunakan jok kulit. Lalu tombol AC di mobil ini menyerupai dari tombol AC Mercy. Lalu joknya juga sudah elektrik untuk ke segala sisi. Lalu tombol di konsol tengah yaitu untuk yang pengaturan head unitnya menyerupai desain dari iDrive BMW. Untuk setir masih hanya ada tilt dan belum teleskopik. Lalu untuk glove box-nya di konsol tengah bisa dijadikan armrest. Untuk glove box sisi penumpangnya pembukaannya sudah soft opening. Lalu rem parkirnya sudah elektrik namun tidak ada auto hold-nya. Lalu di speedometer bisa memonitor dari TPMS-nya atau Tire Pressure Monitoring System yang itu merupakan pengaturan tekanan ban. Jadi kita bisa melihat berapa tekanan ban pada mobil saat ini. Lalu beranjak ke head unitnya.
Head unitnya bisa mengatur berbagai fungsi yang terdapat pada mobil seperti pengaturan AC, Bluetooth teleponi, bisa juga untuk memutar video, untuk mirroring, lalu ada untuk melihat kamera mundur dan 360 camera di keempat titik. Untuk 360 kameranya bisa diatur melalui tombol fisik. Lalu juga ada untuk navigasi GPS, juga terdapat tombol fisiknya, dan juga untuk melihat kamera dashcam atau DVR, yaitu sedikit menu yang terdapat pada head unit. Lalu yang diunggulkan dari mobil ini adalah voice command-nya atau yang disebut iTalk. iTalk ini menggunakan untuk mengoperasikan sistem di mobil menggunakan pesan suara. Namun setelah saya coba, sepertinya responnya tidak terlalu baik ya. Kadang cepat atau kadang tidak merespon perintah yang saya berikan kepada voice command itu. Namun untuk voice command-nya sendiri hanya bisa diperintah menggunakan bahasa Inggris, tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia. Jadi harus setidaknya belajar sedikit bahasa Inggris. Tapi untuk voice command di Glory Auto ini bahasa Inggrisnya cukup simpel dan tidak terlalu ribet ya, seperti native speaker begitu. Dan untuk head unitnya sendiri masih belum ada yang namanya Android Auto atau Apple CarPlay. Oke, di dalamnya terdapat seperti yang saya bilang di eksterior tadi, terdapat panoramic sunroof ya. Jadi itu bisa dibuka untuk panoramiknya saja atau bisa dibuka beserta sunroofnya di bagian depan. Lalu di setirnya ada tombol untuk mengatur cruise control dan tombol pengaturan head unit dan Bluetooth teleponi. Lalu di door trim terdapat lampu yang berwarna merah untuk memperingatkan bahwa pintu itu mobil sedang terbuka. Lalu ada ambient lighting di bawah dashboard, headlamp leveling, lalu spionnya auto retractable. Ya. Lalu terdapat asbak, 12 volt power outlet atau soket listriknya, dan ada pemantik rokok. Nah, ini sudah jarang di mobil-mobil yang dijual di Indonesia saat ini ya. Dan juga sun visor, terdapat lampu dan cermin. Oke, beranjak ke baris kedua. Kursi di baris kedua itu bisa di sliding dan reclining. Lalu terdapat double blower di konsol tengahnya. Materialnya juga sudah soft touch. Ada menggunakan jok kulit dan lantainya cenderung rata di baris kedua ya. Dan juga terdapat armrest beserta cup holder serta headroomnya cukup lega dan legroomnya sangat baik sekali dan sangat lega. Dan di baris kedua untuk kursi sisi kirinya masih agak susah ya ketika direbahkan dan mau dikembalikan ke keadaan semula karena pengaturannya agak ribet dan cukup berat ya. Oke, terakhir untuk baris ketiga. Setelah saya coba, di belakang itu masih cukup lega walaupun legroomnya hanya tersisa 1 jari, namun tidak terasa tersiksa ya di belakang ketika kursi baris kedua dalam posisi mundur. Dan untuk headroomnya juga masih lega ya di baris ketiga. Jadi ini mobil sangat true 7-seater ya, ketimbang rival-rivalnya yang sekelas. Glory Auto ini bisa dibilang salah satu yang lega untuk sebuah crossover medium SUV. Ya, lalu untuk mesin,
Kap mesinnya sudah menggunakan hidrolik, jadi tidak perlu disanggah dengan tuas seperti mobil pada umumnya. Namun untuk membuka kap mesin, tuas kap mesin di dalam mobil harus ditarik 2 kali untuk membuka kap mesinnya ya. Karena kalau mobil biasa kan dibuka dari dalam 1 kali dan ada tuas di bagian kap mesinnya. Namun untuk Glory Auto ini semua dilakukan dari dalam mobil. Oke, untuk mesinnya menggunakan mesin 1500 cc turbo yang bertenaga 150 PS dan torsinya 220 Nm dengan transmisinya transmisi CVT dan penggerak roda depan atau front wheel drive. Open window. Nggak bisa cepat-cepat gitu, Pak. Harus pelan ya. Iya. Hi Glory. Open window. Oke. Coba lagi. Hi Glory. Open all window. Hi Glory. Open all window. Agak susah juga. Hi Glory. Close all window. Mana kau nak? Coba. Hi Glory. Hello. Open sunroof. Okay, opening sunroof. Bisa. Open sunroof. Hi Glory. Hello. Cut mengenai Close mobil sunroof. DFSK Glory Okay, Auto closing ini. sunroof. Apabila teman-teman menyukai video ini, silahkan like video ini dan subscribe ke channel Anthony G agar channel ini terus berkembang dan subscribernya terus bertambah setiap harinya. Dan akhir kata, terima kasih sudah menonton.